Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti Solehah dengan NPM 217520078. Di sini saya akan menampilkan tugas video presentasi secara online dari saya. Berikut adalah videonya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haryanti Solehah dengan NPM 217520078. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai e-commerce. Pengertian e-commerce. Menurut Laudan pada tahun 2009, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Yang kedua, e-commerce, pengertian e-commerce menurut Turban et al. Pada tahun 2006 adalah pendekatan baru bisnis baik secara elektronik dan menggunakan jaringan serta internet. Di sini ada sarana-sarana e-commerce. Sarana e-commerce itu ada dua. Yang pertama adalah katalog online dan yang kedua ada transaksi online. Katalog online ini sendiri digunakan untuk memberikan informasi kepada pelanggan atau pada pelanggan yang potensial untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari suatu produk. Yang kedua adalah transaksi online. Transaksi online ini sendiri adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh situs e-commerce kepada pelanggan untuk dapat melakukan pembelian atau order barang secara online lewat media internet. Dengan transaksi online ini sendiri, kita bisa membeli apa barang yang akan kita beli pada e-commerce itu sendiri. Transaksi online ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah shipping cart software, dan yang kedua ada online payment. Yang pertama ada shipping cart software. Shipping cart software ini sendiri adalah sistem yang digunakan agar calon pembeli dapat membeli barang-barang yang ditawarkan melalui katalog online, mengawasi akun kita setiap saat, dan menggabungkan semua aspek e-commerce pada satu situs. Dengan shopping cart software ini sendiri, pastinya e-commerce itu menyediakan satu situs, yang mana situs itu pasti sangat besar dan berisikan penjual-penjual. Selanjutnya adalah online payment, yaitu online payment ini adalah layanan pembayaran secara online dari transaksi yang sudah terjadi. Jadi pada online payment ini sendiri, setelah kita melakukan pembelian secara online melalui salah satu marketplace tadi, selanjutnya akan terjadi pembayaran online atau online payment, dan itu biasanya dilakukan bisa melalui e-wallet, m-banking, ataupun COD, seperti itu. Selanjutnya yaitu model e-commerce. E-commerce ini memiliki beberapa model. Yang pertama ada model bisnis e-commerce atau B2B, business to business. Adalah model e-commerce di mana individu menggunakan internet untuk menjual produk atau jasa kepada perusahaan atau kepada individu, atau untuk mencari penjual atas produk atau jasa yang diperlukan. B2B ini memiliki kelebihan di tingkat penjualan serta loyalitas pelanggan yang sangat tinggi. Perusahaan yang bergerak dengan model bisnis ini biasanya menawarkan produknya dalam bentuk inventaris perusahaan seperti alat pabrik, alat kantor. Model e-commerce yang kedua yaitu ada B2C atau business to consumer, yaitu transaksi antara perusahaan atau bisnis dengan konsumen atau dengan individu. Mereka akan menjual produknya kepada konsumen and user. Mereka yang bergerak dengan model bisnis ini akan menawarkan produk dan layanan yang sangat beragam, mulai dari kebutuhan premier hingga tersier. Pada model bisnis ini, pada model bisnis to customer ini, pastinya penjual akan langsung berurusan dengan pembeli. Jadi seperti contohnya itu di sini adalah Lazada dan Bineka. Yang ketiga adalah model bisnis e-commerce C2C atau consumer to consumer, yaitu transaksi e-commerce yang terjadi antara dua organisasi di antara aktivitas lainnya yang meliputi pembelian, pengadaan, pengendalian inventory, penjualan, pembayaran, pelayanan, serta dukungan. Para pelaku bisnis ini biasanya akan bergantung pada situs iklan, marketplace, dan forum-forum terkenal dengan memasarkan barangnya. Contoh dari model bisnis ini ada Tokopedia dan Bukalapak.
Selanjutnya yaitu model bisnis e-commerce C2B atau customer to business. Pada model transaksi ini mencakup transaksi antara beberapa atau lebih konsumen. Pertukaran tersebut dapat meliputi keterlibatan 3 bagian konsumen. C2B ini biasanya menawarkan jasanya pada konsumen dan biasanya C2B ini biasanya digunakan untuk acara-acara situs-situs galang dana. Seperti contohnya ini ada kitabisa.com dan wujudkan.com. Selanjutnya, metode operasi dalam model bisnis e-commerce. Selain metode-metode penjualan e-commerce, ada juga metode operasi dalam bisnis e-commerce ini sendiri. Yang pertama ada shipping. Shipping ini sendiri merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam perdagangan online. Dengan ini kita hanya perlu memproduksi barang, serta kita lakukan dari bisnis lainnya, lalu tinggal menjual lagi di website marketplace. Jadi seperti itu. Yang kedua ada dropshipping. Dropshipping ini kita perlu memasarkan dan menjual produk secara mandiri. Namun barang yang dipasarkan tersebut dibuat dan dijual dan juga disimpan oleh orang lain. Selain itu, para produsen juga akan lebih bertanggung jawab dalam mengemas dan mengirimkan pesanan yang dikirimkan oleh dropshipper. Yang ketiga ada wholesale atau metode penjualan ini dilakukan secara grosir. Jadi produk yang ditawarkan jumlahnya itu banyak, namun harga satuannya lebih rendah dari harga yang biasanya dibeli per satuan itu sendiri. Yang keempat ada D2C atau direct to customer. Yang kelima ada private labeling. Yang keenam ada white labeling. Selanjutnya yaitu kelebihan-kelebihan dari e-commerce. E-commerce sendiri ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada produk dan layanan bervariasi. Yang selanjutnya ada peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya adalah belanja kapan saja. Dengan e-commerce kita bisa belanja kapan saja dan di mana saja, serta kita dengan hal itu pastinya kita akan efisien waktu dan efisien biaya. Selanjutnya yaitu kekurangan e-commerce. Setelah mengetahui kelebihan-kelebihannya pasti kita akan ada kekurangannya. Yang kekurangan pertama yaitu ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Dengan yang keempat hilangnya privasi atau cakupan wilayah serta identitas dan perekonomian. Yang selanjutnya rawannya melakukan transaksi bisnis online, yaitu bisa terjadi kecurangan atau bisa terjadi penipuan yang dilakukan. Dan selanjutnya adalah warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan dengan website dengan yang asli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari teman-teman sendiri. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari presentasi yang telah saya lakukan? Saya persilahkan. Izin bertanya, Haryanti. Baik, silahkan Dewi. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Zulfiani dengan NPM 21752074. Izin bertanya, apa sih perbedaan dari marketplace? Baik, terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau kembali bertanya? Izin bertanya, Yanti. Ya, silahkan Naya. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ale Febiana Basuki. Saya ingin bertanya, apa saja e-commerce? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi terlebih dahulu. Perbedaan antara e-commerce dan marketplace. E-commerce ini sendiri adalah salah satu tempat penjualan barang secara online yang menggunakan website. Sedangkan marketplace ini sendiri adalah layanan yang diberikan dari pihak ketiga sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dari pengertian itu sendiri kita sudah bisa melihat bahwa e-commerce ini adalah situsnya atau aplikasinya, sedangkan marketplace ini sendiri adalah
aplikasinya yang orang ketiganya itu sendiri. Jadi e-commerce ini sendiri adalah, maaf saya ulangi, jadi marketplace ini sendiri adalah bagian dari e-commerce, akan tetapi e-commerce ini sendiri belum tentu marketplace, karena dapat kita tahu dari dari model-model e-commerce ini sendiri tadi ada beberapa dan salah satunya dari metode-metode itu adalah masuk ke marketplace. Mungkin seperti itu penjelasan saya, Dewi. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana? Sudah cukup jelas, Yanti. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Untuk meningkatkan strategi pemasaran e-commerce ini sendiri, ada beberapa. Yang pertama yaitu optimalisasi media sosial. Optimalisasi media sosial ini kita bisa menggunakan WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya untuk memasarkan e-commerce ini sendiri. Salah satunya yang sangat berpengaruh itu yang ramai sedang saat ini bisa dengan Instagram dan TikTok. Yang kedua yaitu dengan kita membuat konten marketing. Konten marketing ini sendiri bisa dibuat melalui TikTok, melalui YouTube, dan video-video lainnya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Tentunya kolaborasi ini sangat penting bagi satu e-commerce. Dengan kolaborasi mereka bisa menampilkan perpaduan yang apik yang kemudian oleh customer akan lebih suka dengan perpaduan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Alia, bagaimana? Apakah sudah cukup atau masih kurang? Cukup. Terima kasih, Yayan. Baik, terima kasih, Alia. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya tampilkan pada malam hari ini. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video presentasi online yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.